Kita bersyukur untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kita secara khusus tengah-tengah kehidupan jemaat Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Jemaat Agape Bitung. Hari ini boleh menggenapi usia yang ke-4 tahun. Cuma karena anugerah belas kasihan Tuhan semata, bukan karena kuat dan gagah, tapi semua tapi karena Tuhan. Untuk itu sangat bersyukur untuk hari ini yang boleh disiapkan, boleh kita sama-sama untuk beribadah. Itu sebelum kita beribadah atas nama hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara, sekaligus Bapak Pendeta dan Ibu yang sudah berkenan hadir dan akan menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Puji Tuhan, terima kasih. Bahkan semua hamba Tuhan yang ada yang sudah boleh hadir, terima kasih puji Tuhan. Semua undangan, jemaat, simpatisan yang boleh berkenan hadir, Tuhan Yesus memberkati. Syukur kepada Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah syukur di tengah sukacita bulan tahun Jemaat GKRI Agape Bitung. Kita bersyukur karena kasih Tuhan. Sehingga apa yang bisa katakan selain terpujilah Tuhan, Tuhan yang Maha Mulia. Kita nyanyikan bersama pujian, ku bersyukur Tuhan, oh puji nama-Mu.
dengan tawa, bahkan ada air mata. Dan kalau boleh ada sampai saat ini, kita boleh berkata sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Bahkan kalau kita melihat ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, menduga-duga ke arah mana jalan yang akan kita lalui, akan seperti apa di depan sana. Tetapi satu hal kita percaya, Tuhan pasti menyertai. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di 4 tahun yang boleh dilalui oleh jemaat GKI Bitung, ketika menengok masa lampau, melihat ke depan, hanya sanggup untuk menatap ke atas. Bersyukur, memuji kebesaran Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Mari sama-sama kita berdiri. Kita memuji kebesaran nama Tuhan kita. Kita nyanyikan bersama pujian, kami memuji kebesaran. GKRI Jemaat AGB Bitung ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Ya, kita tetap berdiri ya, Bapak Ibu Saudara, dengan penuh sukacita di hari Minggu bulan yang boleh kita lalui bersama dengan Tuhan. Masa boleh berganti di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa tiap hari itu Tuhan memberkati hidup kita. Bahkan hari ini pun telah dijadikan Tuhan berkati jemaat kita, bahkan kita semua. Mari sama-sama kita ingat dengan penuh sukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
tak habis-habisnya rahmat yang selalu baru yang ada. Kita menikmati itu semua. Mari kita bisa memuji Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi dunia. Benar, hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah beralih di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi dunia. Selalu baru rahmat-Nya dalam kita. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah beralih dari hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh nyanyi tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi dunia. Selalu baru rahmat-Nya di dalam kita. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah beralih di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita semua merasakan Tuhan Yesus baik, semua amat baik di dalam kehidupan kita. Tapi di tengah kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, kita selalu saja merasakan bahwa kurang. Ya. Kita merasa bahwa apa yang kita terima itu tidak sebanding dengan apa yang kita berikan. Kita selalu merasa bahwa Tuhan tidak adil. Kita selalu merasa kecewa kepada Tuhan. Sehingga seringkali kita berbuat dosa di dalam hati, pikiran, bahkan di dalam perbuatan kita yang tidak menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu Tuhan membuka hatinya bagi kita semua. Maka Dia rela mati bagi kita semua untuk membayar setiap dosa kita, sehingga kita boleh benarkan di dalam Tuhan. Kita akan mengaku dosa kita, tapi sebenarnya kita ingin dilakukan dengan barang panah. Dengan barang panah, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara
kasih yang berkorban, kasih yang memberi hidup. Kita banyak menghitung dengan Tuhan apa yang sudah saya beri bagi Tuhan, tapi Tuhan tidak memperhitungkan apa yang sudah Dia beri, karena kasihnya kepada kita. Dia hanya minta hati kita. Itu datang kepada Tuhan memohon pengampunan atas setiap salah dan dosa kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Inilah setiap pengakuan kami Tuhan. Dengarkanlah, ampunilah dan kasihanilah kami. Di dalam nama Yesus kami memohonkan pengampunan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang, bahkan panjang sabar, kan? Dan berlimpah kasih setia Tuhan tidak dibalaskan kepada kita, tidak dilakukannya pada kita setimpal dengan segala dosa kita, tapi setinggi langit dan bumi, demikianlah besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harusnya bersyukur punya Allah Bapa yang seperti Allah kita. Banyak yang Dia berbuat di dalam kehidupan kita, rancangan yang sungguh indah dan ajaib di dalam hidup kita. Apa yang kita bisa sampaikan selain ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
hanyalah hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga yang Tuhan mau kita punya kerinduan untuk boleh mencari Dia di dalam hidupnya, mencari Dia, mencari kehendaknya lewat firman Tuhan. Sehingga saat ini mari kita siapkan hati, kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dan Ibu. Kita bersama menyiapkan hati dalam pujian Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu, Rindukan Tuhan di sini. ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kita ingat puji sekali lagi, saya mengucapkan kasih Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Baik, kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Ya Tuhan, ini kami, jemaat-Mu, jemaat yang sedia dan menyanyikan bahwa rindu akan Dikau. Dan oleh karena itu kami berhimpun di sekitar firman-Nya dan pemberitannya. Kiranya Engkau akan bekerja pada masing-masing kami, termasuk berbicara akan firman Allah ini. Dan Engkau kuasai kami. Karena apalah artinya kami Tuhan, kalau tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Siapapun, bagaimanapun juga kami. Karena itu ya Roh Kudus, kiranya Engkau aktif di dalam yaitu pemikiran kami, termasuk perkataan kami sebagai pembicara, agar kami dikuasai sedemikian oleh Roh Kudus sehingga Dia leluasa untuk beroperasi di dalam kehidupan rohani kami. Dan kami akan makan daripada firman Allah. Tuhan, ini kami rindu makan daripada firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, bahwa Engkau mengungkapkan itu kepada kami, supaya lengkaplah sukacita jemaat ini. Mereka berulang tahun keempat. Dalam nama Yesus,
Kami mohon firman Allah ini. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan baca Alkitab sesuai dengan yang sudah diberikan, yaitu untuk ulang tahun yang keempat ini kita akan baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 kalau salah, betul ya? Dan kemudian kita akan melanjutkan dengan pasal 15 masih dengan ayatnya yang ke-16 saja. Berarti ada 9 ayat. Ada 9 ketul roti untuk hari ulang tahun yang keempat dari Injil Yohanes untuk Jemaat Kristus Rahmani Indonesia. Betul kita salah? Oke. Jadi ini namanya luar biasa. Sudah ada Kristus, sudah ada rahmat di situ ya. Jadi dua hal memang peran daripada Kristus yang merupakan perwujudan daripada gereja itu. Karena gereja hanya hidup karena rahmat Allah. Hanya karena kasih karunia Allah. Hanya karena anugerah Allah. Bukan yang lain-lain. Anda tidak punya andil di dalam jemaat. Di dalam membentuk suatu jemaat, mendirikan suatu jemaat, dan memelihara jemaat itu. Apakah andil kita? Siapapun dan apapun juga kita dan bagaimana sekalipun kita. Karena itu kita katakan hanya oleh rahmat Allah. Tidak ada lain. Nah, saudara-saudara, kita baca dulu Alkitab ini. Dan kemudian saya akan melanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan dalam kaitan dengan sekali lagi syukur tanpa tahun ini. Oke, saya membaca ayat 1 jemaat 2. Begitu kita ganti-gantian. Boleh begitu? Ya. Mulai ayat 1 sampai ayat 8 ya. Pokok anggur yang benar. Itu Alkitab memberi judul, yaitu DILAI ya, Lembaga Alkitab. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu juga kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Oke, saudara-saudara, dalam Alkitab itu dia berbicara tentang 3 pohon utamanya. Yaitu pertama pohon pengetahuan baik dan jahat, kemudian juga ada pohon yang terdiri di Kalvari. Maka itu banyak kali kalau di Inggris itu Calvary itu tree on Calvary. Jadi pohon di atas Calvary, bukit Calvary itu disebut tree. Salib itu disebut pohon. Pohonnya siapa? Pohonnya Allah. Allah yang memilih sebagai satu pohon di tengah-tengah sejarah dunia. Dari Alfa dan Omega, maka ada satu pohon. Alfa ada pohon, yaitu pengetahuan dan jahat, dan kemudian di Omega ada pohon kehidupan. Dan pohon itu adalah Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, saya tidak mau panjang lebar ini 3 pohon, karena saya mau masuk di dalam pemberitaan ini, yaitu tentang Injil Yohanes ini. Tapi untuk kita tahu sedikit ya bahwa kenapa lalu kita hidup seperti ini?
Kenapa kita tidak saja tinggal di Taman Eden dari dulu Allah pelihara kita? Kenapa ini Adam ini kok tangan gatal yang Hawa? Tangan gatal orang. Kalau dia tidak makan, tidak masalah kita. Allah tidak susah-susah mesti datang ke Bukit Jordan untuk mati di sana, dihina dan sebagainya. Tapi kenapa itu terjadi? Nah, ini yang Allah mau katakan kepada seantero dunia ini, termasuk lawannya. Lawannya itu yang anti kerajaan Allah, anti Allah. Bahwa aku ini akan menciptakan ada yang sama dengan aku dan juga mampu menjadi sama dengan aku. Walaupun itu adalah kerjaku sendiri. Tidak seperti yang lain. Tidak jadi sama dengan dia. Nah, itulah kita ada di sini. Peran kita manusia, peran kita ciptaan Allah itu adalah supaya kita bersejarah dalam kehendak Allah sebagai manusia, manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa. Karena begini, kalau di pohon pertama, Anda itu diciptakan kudus, suci, sudah baik, karena Anda ada di dalam sana. Di dalam Adam Anda sudah ada benih di situ, kudus. Tapi kenapa mereka jatuh? Kenapa mereka jatuh? Kalau sekarang orang bilang, oh kita jatuh karena kami memang orang berdosa. Tapi mereka orang kudus memang. Nah, di sini Allah mengatakan bahwasanya memang bahwa untuk hidup menurut kehendaknya, hidup menjadi rupa dia, hidup untuk menjadi kudus, itu dia tidak ada yang boleh dibuat oleh siapapun di dalam dunia ini. Karena itu hak paten Allah, hak milik Allah, dan tidak boleh ada yang dapat melakukan tingkat yang disebut dengan the holiness. You cannot do anything to reach the holiness. Tidak bisa kita dapat melakukan. Siapapun juga Anda tidak bisa. Termasuk Adam dalam kesucian, termasuk Eva atau Hawa dalam kesucian. Itu kita kenal dengan mereka terjebak pada pohon yang pertama. Tapi Allah memang merencanakan supaya dari situlah manusia mengerti kalau begitu bagaimana itu Allah. Inilah sejarah yang panjang dari kejatuhan sampai saat ini. Allah bersejarah dalam sejarah. Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana dia mau menyelamatkan engkau, bagaimana dia mau menguduskan engkau. Karena engkau orang berdosa. Tapi bayangkan sekarang kita disebut sebagai orang kudus. Jemaat-jemaat Korintus itu orang berdosa semua. Anda percaya jemaat Korintus orang berdosa? Begitu banyak dosanya, jenis dosanya begitu banyak. Sampai-sampai Paulus katakan orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak berbuat seperti apa yang kamu perbuat. Hai jemaat Korintus. Tetapi Anda perhatikan, Paulus mulai jemaat itu dengan perkataan apa? 1 Korintus 1. Hai jemaat orang kudus di Korintus. Bayangkan jemaat Caparuni. Caparuni mana? Caparuni sekali. Apa punya ada dosa dalam bikin? Tapi mereka dikatakan kamu orang-orang kudus. Jangan jadi lagi seperti mereka. Tetapi ubahlah pembaharuan budimu. Hendaklah mengikuti panggilan kekudusanmu dan kedudukanmu, statusmu, keadaanmu. Kamu tidak lagi yang lama. Kamu di dalam Kristus, kamu yang baru. Tapi menjadi pertanyaan, apa betul kamu manusia sudah dijadikan murid? Apakah betul kamu manusia sudah dijadikan kudus? Nah, di sini yang perlu dikoreksi lagi. Kenapa perlu dikoreksi? Karena barangkali ada hanya ikut-ikutan. Mereka tidak mengerti. Mereka mau menjadi murid atau mereka mau dijadikan murid. Ini ayat pasal 15. Saya tanya di pasal 15, Yesus berkata, kamu akan menjadi murid atau kamu akan kujadikan murid? Siapa di sini yang sedang berusaha untuk menjadi murid?
Ada? Menjadi murid Yesus. Ada yang berusaha? Saya tanya, di dalam Injil 3 dan 1 Yohanes, adakah dari orang pengikut Yesus pada abad pertama jadi murid Tuhan? Berhasilkah Yesus menggodok mereka menjadi muridnya? Karena banyak orang Kristen ini saya tahu mereka tahu menjadi murid dan mereka tahu dijadikan murid, tapi posisi mereka sini sedang mau menjadi murid atau dijadikan murid. Yang mana yang betul? Belum pernah berpikir. Kalau Anda baca Alkitab, Injil, tidak ada satu orang pun yang jadi murid sampai Tuhan mati dan disalibkan. Siapa yang jadi murid? Apalagi bilang bertahan bahwa dia jadi murid Tuhan Yesus. Ada enggak? Ada? Siapa? Enggak ada. Paling hebat murid namanya Petrus. Lalu perempuan bilang begitu, dia juga pengikut. Apa kata Petrus? Saya kenal dia. Oh, mungkin itu cuma salah ngomong. Lalu 1 kali. Lalu 2 kali. Dia juga ini pengikut Kristus. Dia selalu dengan Kristus. Oh, tidak pernah? Saya tidak tahu siapa dia. 2 kali. Mungkin juga dia istilahnya sekarang ya slip tongue lah, keseleo lidah lah. Apa artinya? Dia tidak jadi murid Tuhan. Tipe Petrus yang bilang, kalau kamu tangkap, mau bikin apa-apa dengan muridku, lewat dulu mayat saya. Mana? Tidak mampu menjadi murid. Ada orang datang kepada Tuhan Yesus. Dia banyak uang. Tuhan, saya sudah bikin hukum Taurat. Dan saya sudah melakukan semua apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi. Kurang apa lagi saya untuk menjadi murid atau masuk ke dalam kerajaan sorga? Itu ternyata kan pernah baca di cerita. Lalu apa kata Tuhan? Tuhan bilang, oke, yang ini yang Anda belum. Jual semua kamu punya harta, semua mobilmu, semua rumahmu, semua rukomu, dan ikut aku. Tidak dapat dia pergi. Ada juga ahli Taurat yang sampaikan, kami sudah melakukan hukum Taurat Tuhan, dan ini, dan ini, dan ini, dan ini. Tapi Tuhan untuk mengingat engkau, tolong ya saya mau kuburkan dulu famili saya. Apa kata Tuhan? Kalau menjadi murid saya, tidak ada kata yang lain selain ikut aku. Lalu bagaimana kematian? Ini orang tua saya. Enggak, kalau di Minahasa ada kematian, lalu Nabi bilang, biar dulu, mereka saja yang kuburkan orang tua saya. Apa kamu jadi? Yesus ambil semua ekstrim itu untuk ada orang mengatakan, saya mau menjadi muridmu Tuhan. Saya mau menjadi. Tidak ada orang yang dapat menjadi. Fakta Injil. Fakta Alkitab, tidak ada satu orang pun yang 3,5 tahun ikut Yesus yang bertahan di bawah salib. Ada sedikit perempuan-perempuan, ada sedikit laki-laki, tapi ikut dari jauh. Termasuk Petrus ikut dari jauh. Mereka tidak dapat menjadi murid Yesus yang dekat dengan Yesus. Itu pemberitaan tentang Injil. Karena itu ada di Injil Yohanes sudah katakan lebih dulu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa kalau kamu tidak dengan aku.
Kamu tidak akan menjadi muridku kalau aku tidak di dalam kamu. Aku yang akan jadi murid, menjadikan engkau murid, bukan kamu yang mau menjadi muridku. Engkau akan gagal. Ini Yohanes pasal 15. Cuma ada satu pohon yang dapat menghidupkan. Cuma ada satu pohon yang dapat memberikan, yaitu buah kerajaan Allah. Cuma satu pohon yang dapat memberikan keselamatan. Tidak ada pohon lain. Tidak ada orang lain. Tidak ada hukum lain. Siapapun dia ahli. Siapapun dia ahli filsuf. Siapapun dia ahli agama. Akan memberikan buah surgawi. Karena tanpa Allah, tanpa pohon yang benar, cuma satu pohon di dunia. Oh, tadi ada pohon. Oh, nyanyi ya. Pohon. Cuma pohon itu saja yang ada. Karena itu bayangan dari pohon yang akan kita makan apabila kita masuk ke New Jerusalem. Dari sanalah pohon Allah. Di sanalah kehidupan itu. Yang sebelumnya pohon itu dia belum berbuah karena dia masih berbentuk dengan pohon Kalvari. Pohon yang adalah menebus dosa kita. Pohon yang menudungi dosa kita. Pohon yang mengampuni engkau. Pohon yang adalah engkau berdosa tapi melihat engkau suci. Pohon yang menutup ketelanjanganmu. Bukan karena pohonmu. Bukan karena pohon atau daun-daun yang dibuat oleh manusia. Tidak. Tapi pohon yang dibuat oleh Allah sendiri. Di dalam Yesus Kristus. Dan itulah on Calvary. The tree on Calvary. Yesus tergantung di atas pohon Calvary. Nah itu sejarah kita sekarang. Maka itu kita hanya bergantung kepada dia. Karena murid-murid waktu itu mereka berusaha mendatang. Banyak motivasi orang datang kepada Kristus. Apalagi zaman sekarang. Saudara-saudara gereja sekarang pakai umpan supaya orang datang kepada Kristus. Datang di sini, kamu dapat berkat. Kali sana nggak mengalir ke berkat. Ada gereja yang begitu sekarang. Saudara-saudara, Yesus ajar tidak begitu. Karena itu di dalam Injil Yohanes 6 ayat 66. Anda pernah baca itu? Coba kita baca. Apa itu Injil Yohanes 6 ayat 66. Banyak pengikut Yesus. Mereka mau menjadi murid Yesus. Tetapi kata Nats itu sudah dapat 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa? Sama dengan orang kaya tadi. Kenapa? Sama dengan ahli Taurat tadi. Tuhan, kalau itu tuntutan surga, itu tuntutan menjadi muridmu, itu tuntutan keselamatan, saya menyerah. Saya tidak dapat melakukan. Tuhan mengajarkan dia apa artinya rahmani. Kalau kamu menjadi murid karena rahmani saja, rahmat Allah, baru kamu bisa. Kalau kamu mengandalkan dirimu, rahmat Allah itu ayat 44. Untuk melengkapkan ini Yohanes 15. Apa ayat 4 pasal 6? Baca lagi sama-sama. Yohanes 6 ayat 44. Dapat? Nah, coba kita baca bersama kalau begitu supaya hidup kita ya. Saya mau dengar dulu ada hidup sini. Oke? 1, 2, 3. Tidak. Seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Maka ayat 9, saya sembuhkan kamu untuk apa?
nanti kamu mati lagi. Saya bikin ini untuk kamu, untuk apa? Cuma mau pertunjukkan saya adalah Kristus. Tapi mulai dari mereka dengar itu, maka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Sebabnya Yesus sedikit kesal kepada muridnya. Setiap kali dia menyembuhkan orang, dia katakan, jangan bilang ya. Setiap kali kamu perhatikan, begitu disembuhkan, pulang dan jangan bilang-bilang. Maria dasar satu manusia kan, bayangkan dari kusta jadi licin. Waduh, sedangkan dia cuma menang Presiden Prabowo seperti apa di Minahasa, apalagi kalau kusta, kong jadi licin. Waduh, memang satu kampung dia akan menari-menari bilang, coba lihat tuh Tuhan ada baking pak kita. Itu sebabnya orang berbondong-bondong. Yesus katakan, kamu tidak cari roti hidup. Kamu tidak cari pohon yang hidup. Kamu cari dia makan. Kamu cari dia sembuh. Kamu cari dia berkat. Kamu cari dia rahmat jasmani, bukan rahmani. Kamu cari itu. Itu sebabnya akhirnya perikop itu ayat 66. Mulai dari saat itu banyak orang meninggalkan Yesus. Dan apalagi ketika dia mati di kayu salib yang hina itu, tidak ada lagi yang mengatakan, I don't know him, saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal dia. Dan kalau ada orang anggap bahwa dia hebat, saudara tidak hebat. Kalau kamu tidak ditarik oleh Bapa, kamu tidak akan dapat status. Itu waktu orang bingung kalau di fakultas-fakultas teologi mana saja saya sudah pelajari juga, orang bingung dengan to predestination. Allah sudah menentukan, bingung menentukan bagaimana. Lu pikir tuh Allah itu kurang berupa apa? Orang kong pilih-pilih padi di antara beras. Ini padi, ini tidak begitu. Pemilihan Allah itu dalam bukan Efesus 1. Before the foundation of the world, God already chosen us. Sebelum dunia diciptakan, Allah telah memilih kita. Ada Kristus, ada pohon yang lain, ada pohon Kalvari yang akan menggantikan pohon buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga rencana Allah, ciptaan Allah tidak akan gagal. Tetapi rencana sejarah yang menunjukkan bagaimana karya Allah itu, yaitu hikmatnya menyelamatkan umatnya yang kendati mereka berdosa. Hanya Dia yang menyelamatkan kita. Jadi bersyukurlah kalau jemaat di sini adalah dijadikan murid di sini. Kalau dijadikan murid ada DP tanda. Apa itu pendeta? Buah. Boleh juga ada yang dijadikan murid tapi ya ini pohon yang tidak berbuah. Dan pohon itu akan dikumpulkan, kok tidak berguna, dibuang. Orang pikir neraka. Saya tidak percaya itu neraka. Allah tidak akan pakai orang yang macam begitu. Dan Rasul Paulus bilang orang-orang ini masuk ke rekor surga, malah cuma rupa ada sebat terus di api supaya dong yang tak bakar di neraka. Sudah baca tuh ayat? Bukan? Belum? Baca di Korintus bagian awal. Karena mau bilang di ayat. Cari orang-orang yang demikian, orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang tidak berbuat ini, mereka diselamatkan, tetapi hanya seperti menerusi api saja. Saudara, mereka tidak berguna. Mereka dibuang dalam kerajaan Allah yang sedang bekerja saat ini. Kenapa? Karena mereka tidak berbuah. Tandanya bahwa saudara-saudara adalah anak Allah, orang yang berbuah, orang yang sungguh-sungguh ada dalam Kristus. Nah, ada punya, yaitu buah-buah. Apa sih buah-buah? Apa dia so berbuat baik ini, itu buah kedua. Buah yang pertama itu multiple, pelipat gandaan.
Beritakan ini kepada orang lain. Sampaikan ini kepada siapapun juga. Tuhan akan memakai engkau. Tahun ini saudara-saudara kita 3 kali saya harus memberitakan ini, baik di Malaysia. Tapi saya sekarang lebih cenderung tidak lagi ke Singapura. Saya lebih cenderung ke Manila. Karena begitu saya lihat orang sana, hebat sekali orang masuk gereja. Orang di Manado tidak mungkin orang masuk gereja semacam mereka. Hari Jumat, hari Kamis mereka masuk gereja. Bayangkan tuh gereja yang di tengah kota, gitu. Lalu kemudian mereka masuk jam 10, jam 12, jam 2. Dan ada sore 1, 5 kali. Bukan masuk gereja. 1 kali saya masuk, 2 tahun lalu. Saya masuk juga di gereja itu, gereja Katolik. Saya mau lihat, kenapa kok orang begitu tertarik masuk gereja? Sampai berdiri semua. Saya lihat berdiri semua. Dan memang bangkunya sudah diangkat. Kenapa bangku diangkat? Nanti kalau taruh bangku begini, itu berdiri, makan tempat. Gerejanya besar sekali. Ribuan orang. Mereka beribadah. Tapi begitu keluar, tidak kelihatan buah Kristennya. Padahal itu daerah Kristen. Saya membentuk supaya Tuhan daya bikin supaya saya mau berikan citra Kristen yang bagaimana Kristen itu. Itu sebabnya saya misi ke sana. 2 bulan lalu. Enggak, bulan lalu. Jadi setengah bulan saya di sana untuk memberitakan Injil. Saya punya komunitas. Untuk apa? Saya mau begitu? Tidak. Ini pohon ini suruh-suruh berbuah mana? Sotren apa? Waktu kalau sudah mulai tumbuh dari itu lah, berbunga. Sudah mulai berbunga, apa diam-diam di sini, pi berbuah di sana. Bawa dulu tuh istri, maka 3-4 kali kita sudah dapat apa istri. Mahal kan? Kalau kita orang berdua baru bayar ini itu akan mahal. Sementara ini bayaran 1 rupiah di murid, kalau bilang pergi, tak pergi. Sampai di Singapura, salah kita atur tiket. Salah kita atur tiket, ada Tuhan kita ini bayaran dari mana? Ini tiket semua itu sejalan. Kita kira kita mau berangkat jam 1 siang. Ini dapatnya jam 1:30 malam. Jadi kita sampai di Singapura jam 6 stop. Kita mau pergi sekolah teologi dulu. Kita mau diskusi dengan orang. Tapi di salah satu sekolah teologi pasca sarjana di Singapura. Kita bercakap dengan orang. Nah, kasih kesempatan kita bicara. Kita berbicara dengan orang. Pagi-pagi kita siap-siap. Jam 10, waduh, kita siap untuk airport. Ya Tuhan, kalau kita berangkat ini sertai dari tanggung kau tak mau pipas apa di Manila Tuhan. Yang penting kita mau pergi dulu di 1 tempat. Maka ada 1 gereja yang mengundang saya. Tapi saya tidak tinggal lama di situ. Saya cuma mau berkhotbah 1 hari di situ. 1 hari 3 kali saya berkhotbah di Manila di gereja Protestan itu. Nah, tapi saya mau menginjil di daerah bukan situ. Tinggi dong. Kita itu Alkitab memang. Ini penginjil buta-buta Pak Pendeta. Sampai ini saya jadi penginjil buta-buta. Dan ada perhitungan tinggi. Apalagi kita sebelum sampai airport masuk Brook beli makan dulu. Jadi kita mau beli makan kan di port. Cari makanan Indonesia. Mau beli makan. Orang di belakang kita. Kenapa? Boleh saya enggak yang bayar Bapak? Kalau tidak kenal kita di Singapura ini dia, kok orang mau bayar akan lihat apa kita kan? Kita bilang boleh, maka kasih alasan siapa mau bayar dalam bahasa Inggris maksudnya. Kasih alasan kenapa mau bayar. Dan dia bisa ambil. Saya tunggu dia bayar. Lalu dia bilang, iya, karena saya cuma tertarik saya lihat, kalau begitu Tuhan mau saya berbicara dengan ibu. Bapak apa? Saya orang Kristen. Ibu? Saya bukan Kristen. Pas kalau gitu. Berarti ini yang ibu tahu. Akan ceramain dia.
baik itu bagus. Tapi apakah kita masih? Aku ketik 2 tuh gereja, 1 kambing, 1 domba. Karena di gereja ada 2 ibu. Orang 2-2 malah lain kali kambing lebih baik dari domba. Karena di dunia ada 2. Ada orang Kristen yang baik hati, tapi ini boleh lawang baik hati Siddhartha Gautama. Orang Kristen baru pri kemanusiaan, Siddhartha Gautama pri kebinatangan. Gigi dia cuma berpegang, aduh jangan gitu. Ya, di sana ya. Bivi so gigi dia cuma begitu. Orang Kristen, mana memang ya piji pempulici. Masih jauh orang Buddha lebih baik dari kita orang Kristen. Jadi orang Kristen juga itu ada 2 tipe. Siapa yang baik? Itu sahabat cerita. Harus cepat-cepat di airport. Sampai di airport, masuk. Begitu belum masuk, Tuhan, saya sudah menjalankan misi Manila. Bapak itu penjaga bilang, Pak, Bapak sudah ketinggalan pesawat. Hah? Tinggal pesawat, ini baru jam berapa? Kan pesawatnya hampir jam 2. Dia bilang, ini jam 2 subuh, Pak. Kita lihat betul, kok jam 2 subuh. Salah kita. Kita harus cari lagi tiket. Ada berapa? Kita mau cari tiket, tapi duit pas-pasan gitu. Orang ini penginjil cuma buta-buta, bukan penginjil orang soal ada 1 tambung tuh doi sokator baru pergi. Ini tak penginjil memang mau jadi penginjil, rupa Tuhan Yesus pergi. Nah, Bapak penjaga, apa diri tengah kita berdoa, Tuhan kasih akan tiket kita hari ini. Bagaimana ya Tuhan kasih akan nasi apa itu nasi Malaysia tadi, marilah tiket. Jadi tolong kasih tiket. Coba jalan sedikit tadi ada loket, bukan loket tempat penjualan, itu loket kantor. Kita bilang kita punya persoalan, ini kita sudah ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat kata. Oh ya betul Pak. Tapi kita harus hari ini kita mesti ada di sana. Kita ada appointment orang di sana. Ya tapi tidak boleh Pak, kecuali Bapak beli tiket lagi. Bapak bawa cash nak, sebab ini mesti di cash Pak kalau mau beli. Oh, asal cukup, dia bilang. Digital. Oh, ya kemarin kan mau beli kota Solo lama, Solo waktu dekat. Mahal sekali. Saya bilang, nah cukup kita beli kalau begitu. Nggak boleh, saya bilang, tolong carikan saya. Besok karena kita orang tua jadi orang ikut. Tolong carikan saya maskapai yang paling murah. Ini Pak, maskapai paling murah di Singapura. Ini maskapainya Pak. Lalu bagaimana saya itu? Tunggu ya Pak. Cuma 3 menit dia suruh tunggu dia balik. Pak, saya sudah telepon teman saya. Dia bilang, Bapak kami akan berikan tiket gratis. Hah? Saya percaya tuh. Ini sini cuma bunga-bunga nih so kasih dia mau redam kita kesel ya gratis. Tapi dia mari ikut saya. Urus. Sampai sudah jadi warning. Kau dia bilang, ini Pak. Terima kasih. Saya mau tanya kenapa engkau berikan ini gratis. Ini mahal sekali loh bagi saya. Saya saja tidak dapat beli. Saya punya uang sudah pas, saya ukur sampai pulang Manila segini. Dia bilang, ini Pak, jangan cakap-cakap lagi, kan ketinggalan lagi Bapak. Jadi dia tarik malah Pak kita, dia kasih kok masih muda, dia tarik. Dia bawa di pintu masuk, dia suruh periksa dulu, nanti kita suruh masuk dari jauh. Dia bilang, mari kita balik ulang. Dia bilang, kita mau berdoa, maka kita mau tahu pada istri mana ada tolong Pak kita. Boleh Pak foto? Oh kalau foto boleh. Foto. Sampai sekarang kita masih berdoa. Tuhan yang pilih dia, itu saya kenal dia. Kita mau cerita ini untuk apa? Karena saya mau memberitakan Injil. Banyak orang Kristen tidak mau lagi memberitakan Injil. Mereka anggap ini adalah sesuatu yang model lama.
Saudara-saudara, tanpa Injil, tanpa pemberitaan, tanpa berbuah, gereja akan mati. Anda percaya atau tidak? Hanya itu terjadi di Eropa. Tapi untuk mereka sadar kembali kepada yang lama dihidupkan kembali. Mereka rindu untuk gereja itu hidup kembali. Bagaimana hidup kembali? Beritakan. Kamu harus berbuah. Kalau kamu tidak berbuah, maka kamu juga akan dikerat. Jadi seperti saya katakan tadi, orang-orang Kristen yang tidak berguna masuk ke dalam kerajaan Allah kalau Anda sungguh-sungguh sudah dijadikan murid. Ya? Kalau Anda dijadikan murid, Anda bisa diselamatkan Tuhan, tapi memalukan. Itu sebabnya orang berbicara ada pahala. Saudara yang berbuat demi Injil, saudara yang berbuah. Ini Alkitab katakan, buah itu bukan hanya buah etika dalam kehidupan kita dengan tetangga kita yang baik hati saling memberi. Itu buah yang spontanitas, buah yang akan muncul dengan sendirinya. Karena kalau engkau mencari kerajaan Allah, maka banyak yang akan muncul kepadamu. Dan itu kami alami. Karena saya sebagai keluarga saya alami. Kami itu tidak banyak-banyak uang dari dulu. Hari dulu kami tidak ada kunci lemari, belum pakai bank. Tahun 70-an, 80-an, 90-an. Pertengahan, belum pakai bank. Anak-anak cuma jaga lihat. Lihat dong. Anak cuma jaga taruh di bawah pakaian, kan? Di lemari, lalu ada kertas, taruh di bawah kertas. Di situ ada doi. Kalau masih tabal, beli apa tuh mau beli. Melihat kalau so tipis, nanti orang berdoa. Ya, karena orang melebat dia kan mungkin. Ya, dalam waktu yang lalu, kalau sekarang saya lihat pendeta-pendeta sudah sejahtera. Kalau kami waktu dulu tidak seperti itu. Saudara-saudara, kita perlu untuk berani untuk hidup dalam Injil, bahwa Allah memelihara kita dan kita harus berbuah. Gereja ini, gereja banyak orang Tionghoa dari dulu. Rupanya kami sudah kenal yang mana itu ini. Dari gereja Kristus ya, dulu sering kali saya setiap 3 bulan 1 kali berkhotbah di gereja Kristus. Ini, jadi saya tahu hari ini baru kali ini karena baru 4 tahun ya. Udah lalu saya berkhotbah juga di satu gereja hampir sama dengan ini, tapi di Jakarta. Hampir sama mereka udah. Tapi saya pesan sekali lagi, lakukan Injil ini. Beritakan. Jangan dulu puas. Nah, Anda lebih banyak bercerita tentang baik sekali dia. Itu siapa? Itu ini, pambai dia. Itu siapa? Itu anu, pambai dia. Tidak pernah orang yang enak tahu Yesus. Tidak pernah bercerita tentang firman itu Yesus. Anda anggap dia sudah tahu. Orang belum tahu banyak. Ceritakan bahwa Yesus menebus dosamu dan engkau akan mendapatkan buah hidup yang kekal dan engkau akan dijamin kehidupanmu, karena hidup kita bukan hanya di sini saja. Celakalah kita kalau kita berharap hidup kita hanya dalam dunia ini. Jangan dibodohi banyak orang. Banyak orang pikir habis di bumi habislah dia. Tidak. Manusia begitu lahir tidak akan habis. Hati-hati. Manusia itu kekal. Karena itu 4 tahun ini saya harap tahun berikut kalau saya masih hidup, saya minta mana undang di 1 kali. Saya mau lihat Batam, makanya kalau saudara sudah diundang. Betul, saya bilang betul ya. Menang malu-malu saya bilang, karena saya bukan mencari apa-apa. Saya mencari firman dan saya mau lihat evaluasi firman. Saya tidak cari duit saya. Duit datang sendiri. Tidak pernah mencari duit. Jadi sama itu saya bilang, kita jatuh khotbah di sana. Kita jatuh khotbah di sana. Ya. Saya bilang, kita mau melayani di sana. Iya. Oh, bagaimana? Sudah jangan pikirin. Nah, Tuhan tahu apa saya punya perlu. Sampai sekarang itu jalan. Kalau kita hidup dengan Tuhan, kita ada di batangnya, maka kita sebagai ranting akan hidup oleh Yesus.
kekurangan sekalipun hidup. Saya ini kasihan. Kita yang pernah lihatnya kita di apa ini? Di RB, Soko masuk apa tahu kan? Masuk jantung lah. So sirosis, sirosis kata sudah berbahaya, dokter bilang, kalau mau cangkok di apa? Di Cina. Dia bilang sudah ini cangkok kamari pun Tuhan bilang besok kita mau mati percuma tidak cangkok ini dia. Tuhan sudah tahu kok kita sampai kapan. Cuma Tuhan mau supaya lebih cepatnya berbuah. Lebih cepat engkau berbuah. Saya berbuah. Bulan lalu ada melihat bahwa orang-orang Madura merayakan tahun baru. Muslim merayakan tahun baru. Saya pergi untuk tahun baru. Saya bilang, orang berkelahi begitu, orang di sini dengan Madura bikin yaitu tahun baru. Hanya boleh lihat. Dan kalau saya bicara, Assalamualaikum. Saya bilang apa? Puji Tuhan, haleluya. Ada saya ambil untuk menyatakan bahwa harus beritakan Injil kepada siapa saja, tidak terkecuali dengan hikmat Allah. Barang siapa berbuah, dia akan lebih diberkati. Dan rahmat Allah itu, rahmani itu akan datang kepadamu. Saudara-saudara, ini khotbah saya untuk 4 tahun, yaitu gereja Kristus Rahmani Indonesia yang ada di Bitu. AKP dikenal. AKP dulu pemain Soknum dengan Kristus penilai, Kristus harkat itu ada di sini. Mari kita berdiri, saya boleh ajak berdoa, saya mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Tidak apa-apa ya, saya berdoa berdiri. Mari kita sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini sehubungan dengan sukacita besar yang Engkau telah berikan kepada jemaat ini, yakni jemaat Kristus Rahmani Indonesia yang ada di Bitung ini. Mereka Tuhan boleh merayakan ulang tahun mereka. Mereka boleh menyadari akan panggilan Tuhan. Mereka tahu apa Injil itu. Mereka tahu apa prioritas gereja, bahkan prioritas kehidupan. Islamnya mungkin mereka mengundang saya untuk berbicara tentang Injil. Dan Engkau berkati firman ini, supaya mereka menjadi penginjil seperti saya. Di mana-mana mereka menceritakan, karena I love to tell the story. Ku suka menuturkan, ku suka menceritakan. Tidak di dalam nyanyian, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari terhadap siapapun. Kiranya memberkati jemaat ini. Kemampuan mereka, kekurangan mereka, Tuhan berkati. Firman Allah bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan dulu. Terima kasih saudara-saudara. Ya, terima kasih ya. Dan Tuhan luar biasa, kita kembali diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita dalam suasana teduh, ya kan, kenyamanan. Tapi kita kembali diletakkan bahwa betapa pentingnya kita berbuah bagi nama Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang masih butuh Injil, mendengarkan anugerah Tuhan yang besar di dalam kita. Siapa yang akan Tuhan terus berikan? Kita sedia. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan saat ini baik saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Kita nyanyikan bersama pujian sambil kita memberikan persembahan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah sebaiknya dengan hati bersyukur. Datanglah sebaiknya dengan hati bersyukur. Pelatarannya dengan hati bersuka rasa.
bawa saja selamanya kasih setianya. Nyatakan kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam peladarannya. Dengan hati bersuka rasakan kasih Allah, betapa baiknya Tuhan, bagi Dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Kasih setia Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kami. Rahmat-Mu itu selalu besar di dalam hidup kami. Nyata 4 tahun perjalanan hidup kami Tuhan sudah berkati. Kami bersyukur Tuhan. Kami bukan apa-apa, kami bukan siapa, tetapi Engkaulah Tuhan di atas segalanya yang membentuk Tuhan Yesus gereja ini, menghadirkan gereja ini ada di tengah dunia ini, ada di tengah dunia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bahkan kami kembali Tuhan, diletakkan lagi Tuhan, diingatkan lagi Tuhan oleh firman Tuhan yang Hamba-Mu, Bapak Pendeta dan Ibu, pentingnya Tuhan Yesus kami untuk hidup berbuah, bukan hanya jadi murid tapi murid yang berbuah untuk memberitakan, menyampaikan kabar sukacita Injil Kristus. Tuhan tolong kami untuk mengerti, memahami, bahkan diingatkan. Bahkan Tuhan mau menggerakkan hati diri kami untuk berjuang demi nama Kristus, memberitakan kabar sukacita ini bagi banyak orang. Tuhan tolong kami secara pribadi maupun gereja-Mu ini Tuhan. Kerinduan kami juga gereja ini boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, orang yang tidak dipedulikan, orang yang kehilangan arah, orang yang masih butuh anugerah Tuhan. Pakai gereja ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih untuk hamba firman-Mu, Bapak Pendeta dan Ibu yang boleh menjadi alat Tuhan, memberitakan kabar sukacita bagi kami semua. Diberkati dia terus dalam pelayanannya juga Tuhan, bahkan pemberitaan Injilnya, pakai dia di mana-mana Tuhan, untuk boleh menjangkau banyak orang bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini juga karena sukacita kami boleh berikan persembahan, dikuduskan di dalam nama Yesus. Dan tetap berdoa bagi bangsa negara kami, beri keamanan, ketentraman, sehingga kami sebagai bagian dari warga negara Indonesia boleh merasakan kesejahteraan. Pemerintah kami Tuhan, dari Presiden sampai semua jajaran, sampai juga di kelurahan Paket ini di dalam berkat Tuhan. Pekerjaan misi juga yang terus Tuhan kami kerjakan, Tuhan berkati lewat gereja ini, menjangkau orang, menjangkau mereka yang ada di tahanan-tahanan. Tuhan tolong pakai gereja ini terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan kami menyerahkan setiap jemaat juga Tuhan, di dalam setiap pergumulan yang ada, yang bergumul dengan sakit Tuhan tolong, yang bergumul dengan ekonomi juga Tuhan tolong, bahkan dengan kehidupan rumah tangga Tuhan juga campur tangan. Usaha pekerjaan yang ada diberkati Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan setiap syukur dan doa kami hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami. Berdoa Bapa kami akan kami ucapkan bersama. Surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, dijadilah bumi di surga. Dikenakan pada hari ini makan kami yang secukupnya, ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah syukur di malam hari ini. Kita terus berdoa dan kerinduan kita kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini. Bukan cuma menerima berkat, tetapi untuk boleh menjadi berkat. Tuhan memperluas setiap daerah pelayanan kita, pencangkauan kita, sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus dan mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Sebelum kita semua berdiri, kita nyanyikan bersama pujian kepada kami. Sekiranya Allah memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa Tuhan mendengarkan dan menjawab aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doamu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini, pergilah dan berbuatlah. Maka kasih Kristus Yesus Tuhan kita oleh kuasa kebangkitannya, kuasa keselamatannya, kuasa yang melampaui segala kuasa dan melampaui akal budi pemikiran manusia itu, kuasa yang ajaib itu yang akan menyertai engkau. Engkau yang tinggal di dalam pohon, engkau yang tinggal di dalam Kristus, engkau yang tinggal di dalam Allah. Allah tinggal di dalam engkau. Allah menyertai engkau dalam kesaksianmu. Allah menyertai dalam persekutuanmu. Dan Allah menyertai engkau dalam kehidupanmu. Kehidupan sampai kepada kekal selama-lamanya. Sejak dari sekarang. Itulah anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Amin. Sebelumnya saya silakan dulu. Saya ucapkan terima kasih pada pendeta dan seluruh jemaat yang boleh mengundang saya pada kesempatan ini ya. Ada yang saya kenal dari Kristus, tapi yang banyak saya tidak kenal. Kalau dua pendeta ini saya sudah kenal dari tahun 90-an, mereka masih mahasiswa Unsra. Begitu. Ya, terima kasih kami sudah pelayanan di mahasiswa ya. Misi ulang tahun GKMI Agape itu 20 Februari 2020. 4 tahun sudah berjalan di tempat di mana hati menemukan tempat di mana rahmat kasih dan Tuhan tidak pernah berhenti. Tempat di mana kami bertumbuh bersama dalam iman. Tahun-tahun
kisah kami. Dengan rendah hati bersujud dalam rasa hormat dan kemuliaan Tuhan. Kepada Dia, Tuhan, kami telah memimpin GKRI Agape Bitung. Meski jalan hidup tak seterang mentari, sering ada awan hitam tebal menyelimuti, namun selalu pengharapan yang pasti. Kini jalan panjang telah menanti, namun apapun yang akan terjadi, Tuhan tak meninggalkan kami sendiri. Bersatu dalam iman selamanya, terpujilah Tuhan. Happy birthday. Ya, saya mengundang terima kasih seluruh majelis, komisi, amat Tuhan yang ada. Kita boleh mengucapkan bersama Tuhan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Komisi yang ada kosong, coba mari bersama-sama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, puji Tuhan, 4 tahun sudah digenapi hari ini di dalam anugerah Tuhan. Ya, sekali lagi selalu kami katakan hanya oleh anugerah Tuhan semata, bukan kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena Tuhan menghadirkan gereja ini di tempat ini. Untuk itu sebagai ungkapan syukur, ya kami di dalamnya majelis mewakili seluruh jemaat. Kita akan sebagai simbol saja sebenarnya ya, lilin 4 tahun, 4 sebagai pertama 4 tahun lewat, tetapi mungkin akan ditiup, tetapi sinarnya akan terus bercahaya ya. Itu kerinduan kita semua. Silakan berkembang masang lilin. Mari Pak Anak Tua. Ya, angka 4 ya, angka 4 masih kecil, belum sekolah, ada PAUD mungkin kehitungan anak sekolah. Tetapi kerinduan kami, walaupun masih usia kecil, tetapi bisa memberi pengaruh yang besar. Bukan karena kami, karena Kristus ada di dalam setiap kami, di dalam gereja ini. Untuk itu sebagai ungkapan syukur, kita akan bersama-sama semua tiup ini. Semua mati jadi semua tiup supaya itu kubisnya ada lilin. Ya, kita akan bersama-sama meniup lilin dari jauh. Yang lain ya. Mulai dari 4, 3, 2, 1. Ya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Pak Dani untuk pendeta untuk mendoakan kami semua. Ya. Silakan. Dan jemaat sekalian, tidak apa-apa, saya juga mengajak berdiri supaya kita doakan mereka mengikuti saya.
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, suatu kepemimpinan Allah itu dibutuhkan. Kepemimpinan gereja itu sangat vital di dalam mengubah dunia ini, di bumi ini menjadi seperti di surga. Dan oleh karena itu ya Tuhan, dalam rangka usia yang keempat dari Gereja Kristus Rahmani ini di Indonesia, ini pengurusnya, majelisnya, pimpinannya, kami berdoa Engkau memakai mereka. Mereka dapat menggerakkan jemaat ini, menggerakkan setiap anggota jemaat, dan mereka dapat mengarahkan dia kepada tujuan Kristus. Karena itu berikanlah hikmat surgawi turun ke atas kepemimpinan mereka masing-masing. Sebagai apapun juga mereka, baik gembala maupun ketua anu dan itu, komisi dan sebagainya. Bekerjalah Engkau di dalam kehidupan mereka dan terlebih dalam kerja mereka, supaya terproduksi yaitu suatu kerja ilahi yang bisa kerjasama dan bisa menyatu dalam satu kekuatan bersama ilah atau kekuatan Allah untuk menjadi penggempuran bagi dunia yang sedang bengkok dan berjalan dalam kemiringannya, agar supaya Tuhan dunia mengenal siapa sebenarnya dan sesungguhnya Kristus itu. Pakailah majelis ini, pimpinan ini, para pendetanya, Engkau memberkati mereka dan Engkau menyertai di dalam teknik mereka memberitakan Injil, managerial skill mereka dalam penggembalaan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Mereka menjadi gereja yang besar, gereja yang dikenal orang, anak gereja yang hidup, gereja yang pusatkan kepada Kristus, gereja yang adalah ranting-ranting daripada pohon Rahmani itu. Ini kami serahkan mereka dan seluruh anggota jemaat. Kami mendoakan pemimpin, tapi saya hamba-Mu ini berdoa juga untuk jemaat, supaya mereka bahu-membahu pekerjaan ilahi di kota Bitung ini. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan mereka untuk pelayanan pekerjaan ini. Dan dalam nama Yesus kami berdoa, kami mohon ini kepadamu, datanglah ya Tuhan, dan berilah kiranya anugerah-Mu lagi melingkupi mereka dalam nama Tuhan penebus Yesus Kristus. Amin. Selamat ya. Silakan duduk. Dan kita akan mendengarkan sambutan dari Gembala Pendeta Yani. Shalom. Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang boleh menolong gereja ini ada hingga tahun keempat. Ya, saya mengingat dari 12 orang kami dalam persekutuan di rumah salah satu anggota jemaat, dan saat ini kurang lebih ada 50-an yang terdaftar. Walaupun dalam persekutuan terus berjuang untuk boleh mengangkat dan memotivasi jemaat untuk ambil bagian. Tapi kami bersyukur lagi minimal ada 4 orang jemaat sini yang sekolah teologi. 2 sudah selesai, 2 akan selesai. Ya, puji Tuhan. Tapi itu biarlah boleh memotivasi kami untuk terus bekerja menghasilkan buah. Ya memang sasaran ini yang kami Tuhan taruh yaitu menjangkau mereka yang terhilang dan mereka yang terabaikan. Saya ini di sasaran, walaupun kadang-kala semangat itu menurun. Tapi puji Tuhan, lewat Pak Pendeta Dani boleh motivasi kami untuk boleh melakukan penginjilan untuk menjangkau banyak orang bagi Kristus. Ya bagi saya pribadi, Pak Dani, pendetanya sudah 30 tahun lalu kenal. Kami masih mahasiswa, saya di Fakultas Pertanian. Pak Deni Weko sering berkhotbah di mahasiswa, dia sudah kenal. Ya baru 30 tahun kemudian baru ketemu secara langsung. Memang di Zoom beberapa kali pertemuan alumni sempat Pak Dani jadi pembicara, hanya sebatas Zoom. Tapi saat ini puji Tuhan,
Pak Denny, boleh katakan sama mentor dalam pelayanan di mahasiswa, boleh ketemu lagi dalam pelayanan saat ini. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Kalau berkenan kesempatan lagi masih ada, boleh memotivasi kami semua di waktu ke depan. Dan puji Tuhan, terima kasih ada hamba Tuhan dari Gereja Kristus Pitung, Ibu Okta, Pangelis Okta Alfian bersama Ibu. Terima kasih. Ini juga menjadi motivasi untuk orang sama-sama jadi semangat bagian sebagai kerja Tuhan. Karena Gereja Kristus sampai tempat juga bertumbuh bersama. Dan puji Tuhan juga ada beberapa jemaat dari Gereja Kristus itu yang boleh berbagian. Terima kasih. Ada juga dari JK tapi sudah dalam kudus sudah pulang. Dan biarlah kita sebagai kerja Tuhan yang di Bitung ini boleh saling bergandengan tangan untuk menjangkau banyak orang. Ini ada juga Bapak Wakil Ketua Jemaat Gereja Kristus Bitung, Ketua Jeffrey. Terima kasih untuk kehadiran sama-sama dalam persekutuan. Dan bersyukur untuk semua jemaat, walaupun kita masih kelihatan kecil, tapi mari saya punya kerinduan semua jemaat ini boleh bertumbuh kuat di dalam iman. Sehingga ada satu program yang terus diingatkan harus baca Alkitab. Walaupun ya dicek satu-satu, tapi itu diingatkan selalu untuk membaca Alkitab. Karena apa? Dengan firman jemaat bisa bertumbuh. Ada jemaat, beberapa jemaat yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Kami masih mendoakan agar keluarga mereka, orang tua mereka, anak, saudara boleh juga percaya kepada Kristus. Saya percaya kalau Tuhan berbelas kasih kepada mereka, orang tua, saudara-saudara juga boleh datang kepada Kristus. Dan terima kasih untuk semua jemaat yang boleh bersama-sama dari awal yang masuk di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga hingga tahun kemarin bersama, kita tetap sama bekerja bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Di sini ada visi berpengharapan karena Tuhan memiliki Kristus. Jadi di KRI Bitung Tuhan taruh visi supaya orang berpengharapan karena ada Kristus. Hanya berpengharapan kepada Kristus, itulah pengharapan yang pasti. Nah, di saat orang memiliki Kristus dan memiliki pengharapan, maka orang bisa berbelas kasih kepada sesama, kepada orang sekitar, dan akhirnya Tuhan sendiri Allah yang dipermuliakan. Nah, puji Tuhan, terima kasih untuk seluruh simpatisan yang senantiasa ambil bagian dalam persekutuan, beribadah bersama-sama untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan semua yang boleh terundang untuk hadir di saat ini, puji Tuhan. Dan terima kasih terus topang kami dalam pelayanan bersama untuk boleh menjangkau lebih lagi banyak orang bagi Kristus. Ya, kami dalam berkunjung ke tahanan yang minimal di saat kunjungan orang juga menantang terima Yesus. Walaupun tidak tahu apakah mereka sungguh-sungguh, tapi memang mereka mengatakan ya. Itu salah satu sarana pelayanan yang paling mudah untuk PI, karena mau tidak mau orang harus terima. Dan doakan untuk kami terus boleh menjangkau lagi lebih banyak orang. Jemaat juga bersemangat minimal menjangkau keluarga demi keluarga di sekitar kita untuk mereka sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Menjadi jaminan hingga tadi Pak bilang orang sudah ada waktu supaya di saat keluarga kita sudah waktunya tiba, orang sungguh-sungguh di dalam Yesus. Terima kasih banyak untuk semua jemaat dan simpatisan yang sudah boleh bersama-sama bahkan menyiapkan pelayanan ini, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih kan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Yani, dan kita akan tiba di akhir acara. Sebelum kita bersama-sama ke lantai 2, boleh kami minta sedikit waktu lagi kita supaya mengabadikan momen ini. Saya undang dengan kasih sekali lagi majelis Bapak Pendeta Yani dan juga ponakan ya, ponakan Pak Pendeta dan juga Bapak untuk boleh berfoto bersama dengan komisi satu kali juga. Ya, mohon kesediaan karena 1 tahun 1 kali. Oh iya, mohon kesediaan juga buat undangan yang ada, Evangelis Okta bersama Ibu, juga Wakil Ketua BPMJ Kristus. Ada siapa lagi? Dari gereja, oleh Bapak Terus Ketua
dari jemaat bersama-sama mengundang seluruh jemaat GKB. Kalau ada yang hadir dipersilahkan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih ya. Bebas. Diundang semua jemaat GKRI. Ya, walaupun yang lain ada di atas. Yang ada juga. Mari semua jemaat diundang dengan kasih. Yang ada jo ini, yang mendengarkan, yang lain lagi ada di lantai juga. Silakan yang merasa jemaat GKRI Agape Bitung. Ayo, mohon. Yang ada di bawah aja, yang tertinggal di bawah ini. Kalau yang harus terlihat, mari jo sama-sama. Ya, waktu sholat Terakhir. Ya. Oke. Ya. Oh, berarti Malu-malu. Kan malu-malu. Iya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih. Kita akan bersyukur untuk ibadah ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada bersama di dalam persekutuan ibadah yang bersyukur di usia ke-4 tahun. Terima kasih untuk semua yang sudah berbagian, baik undangan, jemaat, di sana ada, bahkan terlebih yang melayani Tuhan, memberikan diberkati Tuhan, semua yang bertugas Tuhan, yang sudah Tuhan pimpin. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan untuk mulai melayani Tuhan. Terima kasih ibadah berjalan dengan baik dalam anugerah Tuhan. Dan tibalah kami di akhir ujung acara, kami menikmati berkat makan minum. Tuhan kuduskan kiranya apa yang sudah disiapkan oleh seluruh jemaat diberkati di dalam nama Yesus, sehingga ketika kami makan dan minum kami boleh merasakan bahwa kasih Tuhan besar bagi kami lewat penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan memberkati kami secara fisik dalam makanan minuman yang ada. Dikuduskan dan kami menyambut makan minum ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, diundang dengan pelukan.